Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini tanggal 11 Desember 2025, lepas maghrib banget, dengan cuaca yang cukup mendung, dan masih terdengar ya bacaan-bacaan sholawat dari berbagai masjid di sekitar sini. Nah, menarik sekali karena hari ini istimewa, hari Kamis, dan ini adalah perdana atau pertama kalinya kita ada program Spill the Book. Jadi, Spill the Book ini adalah sharing, spill tipis-tipis tentang buku yang lagi dibaca. Sebenarnya kalian masih tertarik gak sih sama buku fisik? Secara tingkat literasi di Indonesia tuh untuk membaca sangat rendah ya. Tapi pasti adalah di antara teman-teman semuanya yang masih merindukan baunya kertas. Dan ya, memang program Spill the Book ini dibuat agar kita kembali ke buku. Kita kembali membaca kertas, membalik kertas, dan menikmati menggenggam buku, membolak-baliknya, dan membaca berulang. Sepertinya itu kenikmatan yang jarang dinikmati oleh generasi sekarang. Kecuali buat kamu yang emang benar-benar suka sama buku. Oke, berhubung ini perdana, akan spill buku yang cukup ringan dulu dan yang cukup relevan ya dengan teman-teman semuanya. Ini ada buku judulnya Yuk Move On, dari Cinta Turun ke Hati. Karangannya Lucky Beroof. Nah, ini sebenarnya buku lama ya. Saya belinya tahun 2015. Nah, kenapa milih buku ini? Karena sepertinya banyak yang relate ya sama buku ini. Jadi dia berbicara tentang move on, tapi move on bukan dari mantan kemudian akan mencari yang baru lagi. Misalnya sudah pacaran kemudian putus. Bahasa move on biasanya kan nanti biar bisa dapat yang baru lagi nih, temen atau pacar yang baru lagi. Nah, ini bukan. Jadi di buku ini di spillnya adalah move on justru dari pacaran itu sendiri. Sehingga kalau misalnya belum ataupun udah pacaran, maka harus move on sehingga nggak pacaran lagi. Karena di daftar isinya juga cukup jelas ya, ada kayak cinta sehat tanpa maksiat, kemudian pacaran itu nodai cinta, topeng kepalsuan pacaran. Wow, kalian ngerasa nggak? Memang kalau lagi deket itu banyak kepalsuan. Kemudian, aduh kena PHP. Nah, ini sebenarnya juga suka relate ya. Entah itu ada yang kepedean, ada yang kegeeran, atau malah justru tebar pesona dan PHP-in banyak orang. Nah, solusinya gimana? Solusinya ya, yuk move on aja. Nah, di sini nanti dikasih tips-tipsnya untuk move on dari pacaran itu sendiri. Gimana kita bertahan untuk gak pacaran sebelum nikah. Wah, sepertinya seru nih buku ini. Kalian tertarik gak? Secara sederhana, dia menggambarkan bagaimana sih sebenarnya fakta pacaran saat ini. Ternyata fakta pacaran saat ini atau saat kapanpun ya sebenarnya cukup sama sih dari zaman ke zaman. Dimulai dari pendekatan lawan jenis ya, entah laki-laki ke perempuannya atau perempuan ke laki-laki. Kemudian mulai dari membayangkan, mulai dari kalau sekarang udah pakai teknologi ya, media sosial pakai chat, mungkin DM,
mungkin follow, mungkin notice, dan yang lainnya. Target akhirnya pastinya adalah biar bisa jadian. Itu bisa dikatakan target akhir untuk PDKT tadi. Nah, tapi dalam prosesnya dari PDKT kejadian itu juga nggak simple ya. Pasti banyak pengorbanan, banyak gelisah, banyak resah yang dirasakan sama pelakunya. Jadi hanya dengan proses itu saja sebenarnya sudah ngabisin banyak waktu ya. Artinya banyak waktu untuk hal tersebut, sehingga pastinya waktu untuk yang lain jadi lebih sedikit. Nah, sebenarnya gambaran itu udah cukup membuat kita tersadar bahwa masa pendekatan pun itu menghabiskan banyak waktu yang kalau nanti dipikir-pikir tuh sebenarnya buat apa sih? Nah, gitu. Nah, gambaran kedua itu ketika pacaran. Nah, ketika pacaran itu biasanya sudah mulai kontak fisik ya, entah itu boncengan, entah itu pegangan tangan, entah itu yang lainnya. Kalaupun enggak, hatinya itu bertaut. Jadi kalau misalnya ada kata-kata makan ingat si dia, kemudian ngelakuin aktivitas apapun ingat si dia. Nah, itu memang gambaran orang yang terpaut hatinya itu seperti itu. Tapi dicermati dulu, terpaut hatinya ini karena apa dulu? Kalau karena cinta yang seperti ini, nanti kita lihat deh gambaran kalau misalnya dipikir-pikir pacaran itu tetap aja mengambil banyak waktu kita untuk mikirin, untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya banyak yang harus kita lakukan, tapi kemudian kita menundanya hanya untuk memenuhi keinginan tadi, keinginan atau senangnya pacaran tadi. Sehingga di move on ini disadarin ya, gimana sebenarnya seorang remaja muslim itu bersikap kalau misalnya dia lagi cinta atau lagi suka sama lawan jenis. Jadi cinta atau suka itu sebenarnya sesuatu yang fitrah ya, sesuatu yang normal bagi manusia. Karena dia merupakan potensi manusia. Misalnya laki-laki suka sama cewek, terus cewek suka sama cowok gitu ya. Itu normal banget. Tapi di Yuk Move On ini kita dikasih gambaran bahwa untuk bisa menyalurkan rasa suka tadi itu nggak harus dengan pacaran. Kenapa? Ya selain bahwa dia itu banyak menghabiskan waktu yang kurang produktif, tapi lebih dari itu adalah eh, tidak jaminan juga bahwa pacaran itu akan membawa kita kepada melihat kebaikan dia dan kemudian berjodoh gitu sama dia. Nah, selain itu pula, kita sebagai seorang muslim lagi-lagi harus melihat dong kepada agama kita dan aturan agama kita tentang pacaran itu kayak gimana. Karena Allah ngatur tuh tentang pacaran. Bahwa ternyata di Quran surat Al-Isra ayat 32 nih disampaikan wala taqrabuz zina dan janganlah kamu mendekati zina, katanya gitu. Firman-Nya Allah begitu. Nah, maka sebagai seorang muslim kita nggak boleh abai sama peringatan Allah. Sehingga untuk menyalurkan eh, naluri kita yang suka sama lawan jenis, gimana caranya? Ketika sudah ada tuh rasa suka, berarti rasa suka itu dialihkan dengan kesibukan misalnya atau dengan menyukai hal-hal lain yang dibolehkan oleh Allah. Sehingga rasa suka tadi itu terendap ke lawan jenis. Bisa nggak Kak? Bisa banget. Kenapa enggak? Lakukanlah hal-hal yang produktif. Awalnya emang berat. Kayak, wah gimana sih mulainya gitu. Tapi nggak usah mikirin beratnya. Mulai aja dulu dengan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Nonton-nonton, jangan nonton yang bisa membangkitkan perasaan itu.
ya dihindari. Nonton yang lucu-lucu aja. Kalau masih belum kuat untuk nahan. Dan memang sebaiknya kita mendekati yang baik-baik. Biar kita bisa meninggalkan yang nggak baik gitu. Sehingga tujuan kamu untuk move on dari pacaran itu tercapai. Gimana? Dengan seperti itu, minta pertolongan sama Allah dan bersabar. Bersabar sampai Allah ngasih jodoh terbaik buat kamu. Gitu ceritanya. Nah, ini adalah gambaran umum ya dari isi buku Yuk Move On dari Cinta Turun ke Hati, Lucky B. Rauf. Sebenarnya kalau dibaca tuh lebih asik lagi, cuman namanya juga spill tipis, ya dikasihnya tipis-tipis aja. Jadi kalau kalian mau baca, kalian boleh pinjem atau kalian boleh beli aja bukunya di eh, marketplace. You Move On dari Cinta Turun ke Hati, Lucky Bero. Oke, segini dulu ya. Nanti kita sambung lagi spill the book berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.